Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jempolan, apa kabarnya nih? Semoga selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gemerlapnya dunia terkadang mampu membutakan keimanan seseorang, membuatnya seolah-olah bahagia, padahal tidak ada kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Seperti dalam surat Al-A'la ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Yang artinya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang kafir lebih mengutamakan kesenangan di dunia daripada kesenangan akhirat. Padahal, semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama Allah, yakni Islam rahmatan lil alamin. Kesenangan akhirat itu lebih baik dan kekal abadi, sedangkan kesenangan di dunia akan lenyap, diliputi oleh kekotoran dan juga kesedihan. Berikut merupakan tokoh dunia yang menemukan jawaban atas segala keresahan dan kegundahannya dalam memeluk agama, sehingga ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. 1. Cat Stevens, atau yang sekarang berganti nama menjadi Yusuf Islam, merupakan musisi dunia asal Inggris tahun 1960-an. Beliau dikenal sebagai pencipta lagu dengan makna lirik yang cukup mendalam. Sekitar tahun 1977, beliau memutuskan untuk menjadi seorang muslim dan meninggalkan industri musik. Today, or comes into contact, and if they're not the right Muslim, there are many good Muslims, but if they meet the wrong kind of Muslim, maybe they will judge Islam by that. Hal itu ia lakukan untuk memegang teguh makna dari lirik lagu yang ia ciptakan sendiri. Menariknya, Yusuf Islam memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf bukan karena bertemu dengan muslim yang lainnya, melainkan ia mencari kebenaran langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Ia menemukan jawaban dari segala kejanggalan dan juga kekeliruan yang selama ini ia dapati. Ia menemukan cinta dan juga kedamaian yang utuh dalam Islam. Ia menganggap jika mencari kebenaran kepada orang lain, maka bisa jadi orang tersebut keliru. Maka dari itu, ia mencari tahu tentang Islam langsung dari Al-Quran, yang kemudian barulah ia belajar dan bertemu dengan komunitas muslim lainnya. Keputusannya untuk berhenti di dunia musik ternyata hanya sementara. Kini, Cat Stevens alias Yusuf Islam kembali bermusik dengan tujuan berdakwah, membuat lirik lagu yang bermakna tentang hubungannya dengan Tuhan, alam, antar sesama, juga tentang pencarian kebenaran. 2. Kareem Abdul-Jabbar, pemain legenda NBA LA Lakers, terlahir dalam keluarga Katolik dengan nama Louis Alcindor. Pengalaman pahitnya menjadikan dirinya berpindah agama menjadi seorang Muslim. Pembasket dunia itu sempat mengenyam pendidikan di sekolah Katolik, tapi gangguan dari para murid Katolik keturunan Irlandia yang memanggilnya negro membuatnya sakit hati. Ia kemudian mulai berkenalan dengan agama Islam ketika terlibat dalam pergerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an. Pada masa itu pula ia mulai membaca buku autobiografi Malcolm X, seorang tokoh Muslim Amerika yang kemudian menjadi awal perubahan keyakinannya. Transformasi Malcolm X dari seorang kriminal menjadi pemimpin politik amat menginspirasinya. Agama Islam yang dianut oleh Malcolm X pun membantu Kareem menemukan jati dirinya, sehingga dia mulai mempelajari Islam secara mendalam. Langkah itu juga didorong oleh fakta bahwa ia melihat dan mengalami sendiri ketegangan akibat masalah rasialisme di Amerika Serikat. Ia merasa lebih sering dijadikan pajangan sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa masalah rasisme di Amerika hanya dibesar-besarkan. Hal mengejutkan terjadi pada tahun 1971. Ia memutuskan untuk beralih ke agama Islam, yakni sehari setelah membawa Milwaukee Bucks meraih gelar juara NBA untuk pertama kali. Ia pun mengganti nama dari Louis Alcindor menjadi Kareem Abdul-Jabbar. Meski demikian, dilansir dari Milwaukee Journal Sentinel, proses perubahan keyakinan dan nama itu ternyata sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. 3. Muhammad Ali, petinju legendaris kelahiran 17 Januari 1942 dan wafat di usia 74 tahun. Beliau tidak hanya dipandang sebagai tokoh dunia, tetapi dipandang sebagai tokoh muslim dunia yang memberi pengaruh sangat besar.
of his sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. That's God, Allah. He's my bodyguard. Pria ini memutuskan memeluk agama Islam saat namanya sedang naik daun. Setelah mengucap kalimat syahadat, ia mengganti namanya dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali. Keputusannya memeluk agama Islam menempuh perjalanan yang cukup panjang. Suatu ketika, Ali melihat seorang pria mengenakan jas mohair hitam menjual koran terbitan Nation of Islam ketika ia sedang berjalan-jalan mencari gadis-gadis cantik. Sebelumnya, Ali pernah mendengar tentang organisasi Islam Amerika yang dipimpin oleh Elijah Muhammad. Namun, dia tidak pernah berpikir serius untuk bergabung dengan kelompok tersebut, yang menggunakan beberapa ajaran Islam untuk memperjuangkan hak kulit hitam dan perbaikan diri. Ali mengambil koran dan tertarik dengan sebuah kartun. Kartun itu menunjukkan seorang pemilik budak kulit putih memukul budak kulit hitamnya dan meminta orang tersebut berdoa kepada Yesus. Ali pun menyadari gambar itu memiliki makna yang salah. Muhammad Ali menjadi mu'alaf bukan secara spiritual, melainkan pragmatisme. Kartun yang dilihatnya itu membuat dia tak mau menggunakan nama Cassius Clay. Terlepas dari itu, Muhammad Ali menemukan kedamaian dalam Islam dan berusaha untuk menjadi muslim yang taat. Pada tahun 1964, ketika dia memenangkan kejuaraan kelas berat usai menumbangkan Sonny Liston, Muhammad Ali mengumumkan secara terbuka dan membuat pernyataan independen. "Saya percaya kepada Allah dan dengan damai," katanya. "Saya bukan lagi orang Kristen. Saya tahu kemana saya pergi dan saya tahu yang sebenarnya. Saya tidak harus menjadi apa yang Anda inginkan. Saya bebas menjadi apa yang saya inginkan." Ali mengungkapkan kepindahannya ke agama Islam adalah hal yang wajar dan selaras dengan fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Ia meyakini bahwa Islam menjadi kebahagiaan untuk semua orang. Menurutnya, Islam tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan juga ras. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama di sisi Tuhan mereka adalah yang paling bertakwa. Keyakinannya terhadap Islam menjadi bertambah manakala Ali membaca terjemahan Al-Quran. Ia berkata, "Aku bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang hak, yang tidak mungkin dibuat oleh manusia." 4. Mike Tyson. Petinju legendaris yang mungkin tidak banyak diketahui orang, ia sudah beragama Islam. Ia menjadi mu'alaf ketika dirinya mendekap di penjara pada tahun 1992 sampai 1995 lantaran kasus pemerkosaan terhadap Miss Black America 1991, Desire Washington. Berada di dalam penjara membuat Tyson bertemu dengan Ustadz Muhammad Shadiq, orang yang cukup berpengaruh besar dalam menjadi mu'alafnya legenda tinju tersebut. Melalui Shadiq, Tyson akhirnya mengenal Islam dan mulai mempelajari agama tersebut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk masuk Islam. Menurut pemaparan sahabat sekaligus pelatih tinju, Eddie Mustafa Muhammad, Tyson benar-benar menjadi sosok yang lebih baik ketika sudah memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Hal itu disadari Eddie ketika ia cukup sering mengunjungi Tyson saat masih di penjara. Setelah menjadi mu'alaf, Tyson sempat mengubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz ketika masih dibekap di penjara. Tyson pun langsung memperlihatkan bahwa dirinya kala itu menjadi seorang muslim saat ia terbebas dari penjara. Tepatnya, Tyson menggunakan sebuah kopiah ketika terbebas dari penjara, dan ia bahkan langsung pergi menuju masjid terdekat untuk melakukan salat bersama. Media-media kala itu sangat banyak yang menyebut Tyson dan memberitakan kabar bahagia itu ke seluruh penjuru dunia. Setelah sudah bebas, tak lama Tyson langsung pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Di sana ia terpukau dengan adanya Ka'bah yang menjadi kiblat salat umat muslim sedunia. 5. Ice Cube merupakan rapper papan atas di Amerika. Ia juga bergelut di dunia akting dan juga bisnis pakaian. Banyak yang tidak mengetahui bahwa pria bernama asli Ossie Jackson itu telah mu'alaf sejak tahun 90-an. Dulu bersama grup rapper NWA, ia aktif menyuarakan permasalahan gangster, kehidupan jalanan, hingga rasisme. Sayang, NWA kini sudah tidak aktif lagi, tapi nama Ice Cube masih bersinar. Soal agamanya, ia memilih menyimpan untuk dirinya sendiri. Ia mengklaim dirinya sebagai seorang natural muslim, karena baginya urusan agama hanyalah urusan dirinya pada Tuhan.
Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Karena sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.